ditutuplah pesta malam deketin lagi di Muratara. Nah, ditutup pesta malam, laju pesta siang yang hebat. La ilaha illallah. Ditutup pesta malam, pesta siang yang lebih gilo lagi. Memano gilonya? So bini-bini wuha. Akai ngocek bawang. Kesuk nikah kan? Reko akai ngocek bawang. Itu nyatar organ itu. Dak ketua. So batino-tino ko tadi. Ada yang punggung seko segede dehep. Ada punggung seko roman bekas sedang. So bajoget. Kalau zaman kelanu nek no ni mang cucuk nang ning nong nang ning nong gemera nek no nyengok cucung bajoget joget. Amon kini cucuk yang beladas-ladas nyengok nek no bejoget. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahya kama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yas'alunaka maza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Belum ngajian kita dilanjutkan, ada beberapa hal yang akan disampaikan untuk kepentingan kita bersama. Yang pertama, kena perubahan cuaca, iklim, Bu. Masih ada ibu-ibu di belakang? Masih ya, Bu ya? Pak. Kena perubahan cuaca, kita nih batuk. Nah, banyak batuk. Kebetulan sirup lagi dilarang. Nah, kita selama kok lah beneman minum sirup. Nah, apa kok lah problem dunia kok. Jadi yang pertama, karena batuk, perubahan iklim, awak teringat kepada pesan nenek puyang. Nah, jadi obat batuk itu pertama, kalau memang batuk itu agak kejel, nah tolong disadap air batang keladi gatal. Disadap batang air keladi gatal, dipotong daunnya, ini daunnya, nah potong, kemudian diambil plastik, dipasang, ditaku airnya. Ada campak jabar, air keladi gatal, kalau nambah lokat batu. Aida. Nah, itu pertama, jadi daun keladi gatal itu dipotong daunnya, kemudian ambil plastik, apa yang setengah kilo, apa yang seperempat, nah, dikebat dengan jangan dengan karet. Kalau dengan karet dia agak ngerat, jadi dalak plastik. Ada plastik. Nah, itu semalam. Besok pagi lihatlah air itu lah ada di air itu. Nah, airnya tuh diambil pisang batu. Ambil pisang batu, pisang tematu kata kami wong Muratara. Nah, pisang batu masak, direndam dalam itu tuh. Dalam air keladi tadi. Nah, direndam dalam air keladi tadi, diminum. Dimakanlah.
itu tadi itu. Apa pisangnya tadi itu. Nah, itu obatnya itu yang satu. Yang kedua, kalau lebih hebat lagi, itu cuma di hutan. Kalau kita di Linggau kok lah susah nalaknya. Oh, jelatang. Nah, kok tambah pening. Apalagi gitu. Jelatang kebau itu Pak, ada jelatang kebau yang daunnya lebar-lebar itu. Nah, dipotong. Potong. Ini batangnya itu kalau kena kulit kita nauzubillah gatal digaut, sakitnya setengah mati. Nah, tapi Allah sediakan itu bakal ubat batu. Jadi dipotong pucuknya, dipotong bawah, nah tiris, nah ambil airnya, ambil batang tadi, ditampung dengan gelas, keluar itu, airnya keluar tuh, nah minum airnya tuh. Ya Allah Pak Jabar, nak minum ayu jelatang kerbau. Ya, hebat itu. Ah, tidak apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan cepat sembuhnya. Yang ketiga, ini mungkin batang nomor 1 keladi gatal, nomor 2 jelatang. Ya bukan main dak hebat kau itu ya. Nomor 3 ini apa nama kok? Lengkuas. Nah, batang lengkuas. Jadi batang lengkuas itu kan biasa banyak itu kan? Nah, banyak. Jadi yang cari yang agak berempet tuh batangnya. Nah, ditetak pucuknya tadi, ditetak juga pucuknya, dipotong, lalu ditampung dengan plastik tadi, cak batang keladi tadi. Nah, ditampung plastik, dilentur. Ya selama batang keladi tadi dilentur, jangan dia tertegak cak ini. Supaya dilentur. Nah, supaya dia dilentur macam itu. Nah, supaya dia dilentur model itu, itu ditampung dengan apa nama kau tadi, plastik tadi ya dak? Nah, itu plastik tadi. Nah, itu satu masalah obat batuk. Yang keempat, ada lagi empat macam. Ya, makito ben dunia lah canggih, jadi dak galak lagi bawa obat model lama. Nah, yang nak gampang nian obat batuk tuh ambil akar muda dari batang kelapa. Nah, kok ada agak mau kita di Linggau kok ada jado bae batang kelapa kan. Nah, akar mudonya tuh ya dipotong, 5 potong, direndam dalam air masak. Nah, minum airnya. Jadi 4 macam. 4 macam itu obat batuk. Itu. Yo, semalam juga merendam, tetap semalam merendam. Itu obat batuk. Kalau dak lah parah ni entah, ya dak. Nah, tapi insya Allah kalau dak parah itu bisa. Itu masalah batuk. Yang kedua, penyakit kapan hari hujan, hari pengmusim penghujan kok penyakit itu terutama anak-anak sering diantam oleh penyakit gatal. Gatal-gatal badannya tuh. Ya, kadang-kadang kesian nengok anak-anak tuh hitam-hitam kakinya kok gatal. Obatnya beli asam kandis di pasar, beli asam kandis buat cak 10 atau 15 keping, masukkan ke dalam mangkok, lalu taburi sagu. Tahu sagu ya, kalau kata wong Minang itu tepung kanji namanya. Nah, ya sagu, dimasukkan ke dalam tadi, dibuat kayak ini. Nah, masukkan ini sagu, dimasukkan apa nama ke asam kandis tadi 10 atau 15 keping, direndam semalam. Direndam pula semalam. Nah, kemudian kapan anak-anak kita tuh merasa gatal, langsung dibarut. Nah, dibarut itu suhu badan. Memang agak pedih dikit, tapi bagusnya tuh waktu dia gatal. Waktu dia sangat gatal itu, bahkan kena wong tua, Pak. Ada kulihat di Nibung kemarin, setengah mati begaut. Nah, setelah kita unjuk beri obat itu, nah ya alhamdulillah setelah dicobanya, ya alhamdulillah berhasil.
Tuh obatnya gatal. Apa akibat gatal-gatal, Bu? Pak? Akibat gatal-gatal itu karena pakaian kita, terutama pakaian dalam, karena musim penghujan, maka terik matahari itu kurang. Jadi kan kita jemur pakaian kok kadang-kadang di dalam rumah kering dia tuh. Nah ini tidak bagus dipakai. Yang pakaian yang kering dalam rumah tuh tidak bagus dipakai. Sebab kapan dipakai, nah itulah akibatnya gatal-gatal tuh. Yang mengakibatkan gatal-gatal tuh karena pakaian dalam terutama dijemur tidak sempurna kena terik matahari. Nah ibu-ibu tahunian itu apalagi yang beranak kecil, hari nak hujan baik. Nah itu kan pakaian anak-anak tuh tidak terjemur oleh matahari secara sempurna. Nah, akibatnya itulah yang mengakibatkan gatal-gatal. Lah kira-kira yang perlu saya ingatkan kepada kita bersama-sama. Nah yang ketiga masalah sirup menyirup kok tadi, tolonglah untuk sementara kok kita istirahat ya. Kalau perlu ya maklum belah sok pabrik amonya. Apalagi ini perlu bapak-bapak dan sudah ketahui darinya itu kapan dijelaskan masalah itu ada orang yang ngomong seolah-olah awak kok tukang provokator, tukang provokasi. Sebenarnya bapak dan saudara sekalian, memang ada rencana-rencana jahat terutama Yahudi. Itu memang adonian rencananya itu supaya manusia, terutama umat Islam itu mau dihabiskan. Nah, mau dihabiskan. Nah, nak diperang, perang mereka pasti tidak bisa. Sebab umat Islam kok taruh lanyo tidak pernah pergi ke masjid, tidak pernah umur hidup datang ke masjid. Nah, coba masjid raya ke Pelungkang. Tidak usah kita. Itu preman-preman tuh nah kalau memang cobalah uji ya. Nah, itu kelebihan umat Islam itu keistimewaannya di situ. Walaupun yodak sembahyang, walaupun segala macam gawenya, tapi yang nama masjidnya cobalah ganggu. Enggak usah kita yang ke surau kok. Mereka preman tuh nah yang duluan di depan. Nah, itu kelebihan umat Islam. Jadi memang ada rencana mereka untuk segera menghabiskan. Nah itulah makanya virus-virus segala macam itu kan seluruhnya diciptakan itu tuh dibuat kata kita tuh memang dibuat ini kan. Jadi itu pertama tuh ada seorang sarjana Inggris namanya Thomas Malthus. Di Thomas Malthus di abad ke-17 itu menulis sebuah paper. Apa kata Thomas Malthus bahwa pertumbuhan bahan makanan dengan pertumbuhan manusia itu berbeda jauh. Kalau pertumbuhan barang makan atau ekonomi adanya tuh deret ukur. Apa dikata deret ukur? Ambo atau aku atau saya ini suami istri dua. Ya Pak ya? Dua. Punya lahan sehektar. Aku punya tanah sehektar. Dengan suami istri punya lahan sehektar. Lalu kami kok beranak kami 4 umpamanya kan. Nah sudah jelas lahan sehektar tadi nah adil dinjuklah kepada anak tentu 1/4 lagi kan. Nah tinggal 1/4 lagi. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah kawan 1/4 hektar, kawan 1/4 hektar, kawan 1/4 hektar, kawan 1/4 hektar. Terus anakku tadi menikah pula. Ada lahir pula anak 4. Lahan cuma ada 1/4 hektar.
lalu dibagi lagi 4. Di mana lagi nak bercocok tanam? Itulah pemikiran Thomas Malthus di abad ke-17 itu. Jadi sedangkan pertumbuhan ekonomi caranya deret ukur. Jadi 1, 2, 3. Sedangkan penduduk 1 jadi 4 jadi 16 kali 4 terus. Nah, jadi makin lama manusia kok makin banyak. Contohnya sekarang penduduk Cina itu sudah 1, berapa miliar. Ada yang kata 1,8, ada yang kata 1,3. Jamak lagi. Wong Indonesia waktu kita merdeka dulu, Pak. Waktu kita merdeka dulu penduduk Indonesia cuma 67 juta. Dari Sabang sampai Merauke cuma 67 juta. Sekarang sudah 260 sekian. Udah berapa kali lipat itu. Nah inilah. Makanya terpikirlah oleh Thomas Malthus ketika itu macam mana caranya. Manusia ini makin lama, udah pasti makin lama dunia kok tenggelam oleh manusia. Manusia banyak, nyanka dimakan dak kate. Akhirnya manusia akan dilanda krisis ekonomi. Oleh sebab itulah sarjana-sarjana terutama orang-orang Yahudi berpikir cak mano caro nak ngurangi manusia. Kalau berperang itu melanggar peri kemanusiaan. Lalu diciptakanlah. Kok dikata ini lagi awak dikata ini pula ini provokator ini. Diciptakanlah satu obat yang disebut dengan kita kenal namanya KB. Keluarga berencana. Ternyata program keluarga berencana itu cuma lakunya di mana? Di umat Islam. Wong Kristen manogala. Wong Konghucu manogala. Wong Buddha manogala. Bekabi dia kata yang berlaku di Islam. Jadi mereka merasakan ini tidak berhasil juga ini. Cara nak ngurangi manusia kok tidak berhasil juga. Akhirnya diciptakanlah berbagai penyakit. Ada peluana, peluani, peluanu. Itu diciptakan itu virus mevirus, termasuk COVID. COVID ini apa? Ya diciptakan, memang disengaja. Terutama kita yang 60 tahun ke pucuk. kita yang 60 tahun ke pucuk, Pak, memang direncana gacang mati. Membaca mati kalau bekas kau nak murah. Kalau yang tua kalau mati, memang kita ni yang direncanakan itu. Itu rencana jahat. Cuma yalah, kita umat Islam, kelebihan kita umat Islam, Allah Ta'ala jamin. Wa ma min kulli dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Aku yang tanggung jawab, kata Allah, rezeki manusia ataupun segala yang melata di bumi itu pacalah aku, kata Allah Ta'ala. Nah cuma kita orang Islam yang percaya macam itu. Yang di luar Islamnya udah tahu bahwa penduduk Islam, umat Islam nih Pak, paling banyak 1 miliar lebih dikit lah kita umat Islam kok. Seluruh dunia termasuk kita kok paling 1 miliar galoknya. Sedangkan penduduk dunia sekarang ini sudah hampir 7 atau 8 miliar. Jadi 1 orang Islam banding 6 orang non Muslim. Itu. Jadi kecil kita kok. Ya kecil kita. Dikit kita kok. Nah, berbicara bagaimana Yahudi. Yahudi itu kan macam itu. Mereka ciptakan berbagai macam penyakit. Nah, dimasukkanlah ke dalam makanan. Makan makanan tuh. Jadi kalau pacak tuh memang kapan ku ingat-ingat ajaran nenek puyang kelanu
dak teknian nyo nak nyuruh kita aku teringat sampai kini dak iyo nyo nak ngenjuk sok jajan-jajan model anak-anak kita kini. Kalau nenek kelanu tuh nyo sanggup ngoreng pisang, saruk ngoreng ubi, saruk nguat godok. Asal cucung kok jangan beli barang jajanan di warung. Kalau kini Masya Allah minta ampun. Kadang-kadang Pak, awak aku gawe aku kan ngajar ngaji gawe aku bertahun-tahun jak mudo-mudo ngajar ngaji. Jadi kini tuh ngajar ngaji itu sudah maghrib. Nah, nyo bukan ni nak gancang nak ulang pelajaran, tidak. Nyo nak ke warung dulu. Nah, alasannya ngatong rumahnya aku udah ngaji. Nah, aku nak ngaji. Anak kini kan kau udah ketek jajan. Dah berangkat. Jadi kita guru-guru juga harus sabar. Bayo, lah habis jajan kamu. Nah baru mulai nak ngaji. Kayaklah pakai iso. Kalau pakai iso, lah sudah kita sembahyang iso. Nah nyelah tekan tuh. Inilah nasib. Dah tahu kau nak jebut itulah. Melawan ni anak-anak zaman mak ini. Hanya beli berjajan di warung. Padahal jajanan warung tu dak katek cerita. Barang jajanan itu yang dak pakai pengawet. Ingat. Dak katek cerita. Tak masuk roti termasuk apa. Yang beras lagi lah pakai bahan pengawet. Nah bahan pengawet tu. Molah senemanan makannya. Dak kena dak berpengaruh terhadap tubuh kita. Dak kena dak berpengaruh terhadap tubuh kita. Bahan pengawet. Bayangkan bahan pengawet itu maksudnya ditemukan oleh orang-orang Mesir. Nah, bayangkan bangkai Fir'aun sampai kini masih ada. Bangkai Fir'aun 13 abad sebelum Nabi Isa lahir. 1300 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Itulah oleh masyarakat Mesir bangkai Fir'aun itu dibalsem. Di balsem. Apa balsem? Yolah sok kata kita tuh bahan pengawet. Sehingga Fir'aun jangan-jangan dah usah jauh-jauh igo kena nenek nang aku nian Allahyarham mau digali kuburnya kini. Kalau gak ada tulang-tulangnya kira. Kenapa? Kena dak pakai bahan pengawet. Dak pakai bahan pengawet. Nek nang awak nian umpamanya dikali kuburnya Allahyarham tu. Nah dikali kubur mana? Nanya ngok ini nek nang. Nah, tetegi. Nah kini Fir'aun 1300 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Sedangkan Nabi Isa ini kok lah 2021 ya? 2022. Berarti Nabi Isa tuh matinya lah sudah 2022 tahun. Nah, ditambah 1300. Jadi lah 3000 berapa ya? Nah, masih bangkai Fir'aun tuh masih ada di Mesir, di museum. Nah, bayangkan, bisakah hebatnya bahan pengawet. Nah, itu dari situ bahan pengawet yang diunjuk ke beras, yang diunjuk ke tepung, yang diunjuk apalagi sok bahan pemasak-masak. Kalau tidak masak roti itu kalau tidak ini basi dia. Tidak pakai bahan pengawet. Jadi inilah. Cuma yo kita tidak pacak nak ngomongnya lagi. Anak-anak kok kapan tak diunjuk jajan. Nadef, dak sekolah, dak ngaji, dak pokoknya dak galak berjalan. Dak galak bergerak. Ya, itulah coba kita ya, nak hati-hatilah. Kemudian yang berikut, nah menyangkut masalah Yahudi ini, Bapak dan saudara sekalian, tahun 73, 74, 75 itu Perdana Menteri
Israel namanya Golda Meir. Namanya Golda Meir. Betino. Perdana Menteri Israel Golda Meir. Udah ingat lagi nomor berapa dia jadi apa nama Perdana Menteri Israel. Nah, ini mengingatkan. Tenang-tenanglah. Kita bangsa Israel. Umat Islam tidak akan mungkin mengalahkan kita sebelum mereka meramaikan sholat berjamaah subuh di masjid. Nah, itu kata Golda Meir. Ingat itu. Umat Islam tidak akan bisa melumpuhkan bangsa Israel sebelum mereka meramaikan sholat subuh berjamaah di masjid. Ditambah ujungnya seperti ramainya mereka sholat di hari raya. Nah, tuh. Allah Roman umat Islam sembahyang subuh di masjid, lah Roman uang Islam sembahyang hari raya haji, hari raya fitrah. Nah, hati-hatilah Israel. Israel akan berangkat di muka bumi katanya. Kalau umat Islam lah serami itu jemaah sholat subuh di masjid. Amun tuh belum. Amun belum sampai ke situ belum. Jadi memang kadang-kadang yo kita kadang-kadang tahu kalau berjalan-jalan ke dusun-dusun Pak, terutama masjidnya belaga-laga. Tapi jemaahnya melimpah keluar masjid. Nah, itu masjid kita, masyarakat kita zaman sekarang nih Pak, melimpah sampai keluar masjid. Ya itu. Kalau diajak membangun masyarakat kita sekarang, jangan susah Pak, jangan susah. Masyarakat diajak membangun sekarang, itu masjid depan rumah aku tuh, tidak sampai setahun. Musola, nah kami angkat jadi masjid. Tidak sampai setahun, selesai. Ya. Galau-galau. Kalau ada yang 5 juta, kadang tidak tahu Pak. Kapan buka ini 15 juta. Tak sapo genjo, tidak tahu. Nah, kini tuh mentreng masjid. Cuma nak ngajak kanti sembahyang subuh, ya Allah. Mekol lasaonian ngajak. Apalagi nak ngajak kuliah subuh, dilah tambah. Apalagi kami uang dusun. Uang dusun kan udah sembahyang subuh tuh kalau paca salam ke kidau tuh bang sayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak berangkat nak mongon bondol sawit. Ya. Ingat ini kata Golda Meir. Ini cakap Golda Meir itu. Selagi umat Islam belum mampu melakukan sholat jamaah subuh sebagaimana mereka sholat hari raya, Israel tidak akan beranjak dari Palestina. Nah, tinggal kita telah mikir-mikirnya. Baiklah Bapak dan Ibu-ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan apa yang saya jelaskan dulu. Masalah Allah menyebut dalam Al-Quran aqimus sholah wa atuz zakah. Itu banyaknya 27 kali. 27 kali. 27 ayat. Nah inilah kelemahan kita. Salah satunya kelemahan umat Islam. Kapan ditanya, apalah berzakat kawan? Lah sudah. Kapan berzakat? Sekali setahun. 2,5 kilo zakat fitrah. Maka dak pacak kita nak bangun pesantren kola Pak. 2,5 kilo setahun. Kalau 2,5 kilo setahun, apa gunanya Allah Ta'ala nyebut dalam Quran aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, bayar zakat. Dirikan salat, bayar zakat. 27 lah.
Cuma kita bayar zakat fitrah 2,5 kg. Sudah tuai. Pantaslah Allah Ta'ala marah. Ya, pantaslah Allah Ta'ala marah. Ngakak apa? Bute. Aku kok bute. Ngakak. Zakat fitrah aku 2,5 kg untuk ngah. Hati-hati ngah. Ngape? Tahun depan pule nak ngenjuk ngah. Mati dak kira-kira buto kok. Mati dah kira-kira buto. Matilah. 2,5 kg setahun. Cemano nak bangun pesantren. Cemano kita nak bangun rumah sakit. Padahal Kristen senokranya itu orang kafir Belanda, hafal Al-Quran 30 juz, serta tafsir-tafsirnya ngomong, awas kapan umat Islam bangkit, bangun dari tidur. Kok kita kok ini kok disebut oleh sekalian nokrani itu mesti tidur. Bergerak mereka 1 rupiah baiklah sehari. Umat Islam Indonesia kok 1 rupiah belanya bersedekah sehari. Sedangkan penduduk Indonesia kok 260 juta sekian. Ya dah? Kini kalau usah kita ngambil gancang hitungnya umat Islam kok taruhlah 200 juta. 200 juta kali serupiah sehari. Berarti tuh 200 juta duit terkumpul sehari bagi umat Islam. Sebulan 30 kali 200 juta. Kaget susah kamu mikir. Ada pakai kalkulator? Ada yang guna kalkulator? Coba bikin. 200 juta kali 30 juta. Kali itu setahun, tahun 12 kan? Kali 12. Selesai, tak muat kalkulator. Tapi kenyataannya apa? Di mana yang sekolah anak pesantren, kalau pacak nak gratis. Macam mana pesantren nak maju mau sekolah gratis? Ono akal nak sekolah di pesantren, nah cuma yo nak gratis. Macam mana nak maju? Mon gurunya. Aku banyak Pak diajak kita bangun pesantren Pak Jabar gampang. Ngomong gampang. Kalau bangun pesantren tuh bangunannya gampang. Tak susah, dak. Sebab masyarakat kalau jenguk tadi, kita jenguk keadaan masjid, ya sawan masjid kamu. Ya, mana? Masjid kita kok mau labu-labu ke toka labu-labu gitu kok. Kita jenguk dekati. Nanya Ustaz Marlina, berapa? Nomor rekening kamu berapa? Ditanya kati nomor rekening kamu berapa? Nah, periuk nasi guru kok. Ini masyarakat banyak tak tahu. Cuma nak ngajar, Pak. Bu, cuma nak ngajar. Ngajar budak, sudah ngajar, ngambil motor nak ngojek. Kena rezeki, bedala rezeki kan tak baca. Mau nak ngandalkan di sekolah aku, coba lah, honor berapa lah di sekolah aku. Jadi awak ngomong ketika tu ada sanggup terus serang baik angkat topi awak dengan kanti-kanti jak Jawa. Itulah mako pesantren Pak disingkut. Disingkut itu banyak pesantren. Kenapa? Kena banyak kawan-kawan dari Jawa. Nah, kawan-kawan dari Jawa nampaknya memang salut aku berjibaku. Kena di sawah di Jawa ni ada tanah segi kobet saro kan datang ke singkut. Oh, anak negak pesantren, Pak. Apa hektar butuh tanah? Apa kan perlu tanah? Cak hektar. Oh, dari Jawa kan? Minta itu, Pak. Cak hektar berilah. Ambil 10 hektar. So tanah banyak. Ambil 10 hektar. Ambil oleh kawan tanah tu. Ya, itulah makanya memang disingkut ramai bukan main. Banyak itu pesantren. Singkut di Muratara itu mana pesantren berangkat ke singkut. Nah, kalau uang kita jam kami kok awak kok kan uang dusun. Nah, kalau uang dusun kok pola yang susahnya.
tahan. Kalau mereka tahan, perudak makan tetap ditahan. Pokok pesantren jangan sampai ada hidup. Oh, itu model. Nah, inilah yang jadi problem. Nah, alhamdulillah Bapak dan saudara sekalian, akhir-akhir kok saya lihat itu masyarakat kita sudah mulai. Sekolah banyak yang senang hati, banyak awak tuh kadang-kadang dengan supir-supir tuh namanya gelinggau begesah. Aku lah senang hati nian Pak, yo. Anakku lah sekolah di pesantren. Tinggal tiap bulan lah mikir nalak sen. Mendak tuntal apa? Kenapa? Yo pesta-pesta malam terpaksa sok wong tua kebedala anak. Kapan dak dinyala? Selesai. Narkoba. Nah, bicara masalah narkoba kok seperti yang pernah dijelaskan. Aku mako tahu tuh Ustadz Alfian Tanjung ngomong waktu dia ditahan di Makobrimob. Nah, di situ dia tahu bahwa narkoba masuk ke negeri kita kok per tahunnya 250 ton. Provinsi kita berapa? 34. Jadi berarti hampir 10 ton per provinsi. Dalam seprovinsi itu kalau di Sumatera, di Kalimantan rata-rata 10 kabupaten tingkat 2. Jadi dapatlah sekabupaten tadi 1 ton sorang, ya, 1 ton per. Nah, dalam kecamatan taruhlah 10. Dalam kecamatan taruhlah 10. 10 kecamatan dibagilah narkoba aku tadi 1 ton kan, berarti sepikul sorang. Sepikul per kecamatan, tidak sampai ke Karangdapo, mustahil. Pasti sampai ke Karangdapo. Ya, per kecamatan mola sapikul barang tu detek loka dusun Karangdapo tidak sampai. Ya Allah, itulah makanya ketika pemilihan bupati dan wakil bupati di Muratara, kebetulan yang jadi wakil bupati kok santriawa waktu di pesantren di Islamic Center Muhammadiyah di Desa Rama. Jadi awakku sebenarnya ngomong ngenyo kan, awakku lah tua jiku. Nah aktif ini lagi, dak cak lagi. Awak lah sudah, awak lah mulu tabuak lagi lah pernah awak sebagai aktivis. Nah mula aktivis, kalau aktivis kok banyak resiko. Nah kan sanggup dak supaya dimatikan itu masalah pesta malam, boleh diberhenti. Yalah. Sanggup Pak Ustaz. Nah kalau kan sanggup awak ngajak masyarakat dukung. Nah alhamdulillah dia jadi. Begitu udah jadi langsung ku tagih, langsung ku todong. Awan udah berjanji dengan awak. Kalau kan kualat tutup. Nah, alhamdulillah kami di Muratara udah tutup Pak. Ditutuplah pesta malam, udah ketik lagi di Muratara. Nah, ditutup pesta malam, laju pesta siang yang hebat. La ilaha illallah. Ditutup pesta malam, pesta siang yang lebih gilo lagi. Memano gilonya? So bini wuha. Akai ngocek bawah. Kesuk nikah kan? Reko akai ngocek bawah. Itu nyatar organ itu. Dak ketua. So batino-tino kok tadi. Ada yang punggung seko segede dekup. Ada punggung seko roman bekas sedang. So bajoget. Kalau zaman kelanu nek no ni mang cucuk nang ning nong nang ning nong gemera nek no nyengok cucuk bajoget joget. Amon kini cucuk yang beladas-ladas nyengok nek no bejoget. Itu di Karangdapo tuh awak tuh cerita kami di Karangdapo. Mudah-mudahan di Linggau ko seoman baik. La ilaha illallah. Masya Allah, Masya Allah.
Ayolah Bapak dan saudara-saudara sekalian. Itu belum sampai sasaran. Dem. Zakat harta. Apa bae namanya harta wajib bayar zakat. Cuma bagi dua. Yang pertama zakatnya cuma sekali seumur hidup. Yang kedua zakatnya tiap dapat hasil. Itu harta. Jadi kalau kita negak umah untuk kita pakai, maka zakatnya cuma sekali. Sekali zakatnya. Misalnya rumah kita 100 juta, berarti zakatnya 2 juta setengah ya. 2 juta setengah. Bayar 2 juta setengah kok. Tidak pula nak disuruh sekaligus tidak. Berapa ado? Mari catat. Berapa do? Catat misalnya 300, 400, 500, 100. Catat. Cukup 2 juta setengah selesai. Lain kalau rumah kontrakan. Itu harta bergerak namanya. Harta bergerak ya. Harta bergerak. Jadi pertama kita bayar dulu zakat harta rumahnya. Sudah itu tiap tahun dapat hasil. Misalnya di kontrak rumah tuh 10 juta setahun. Berarti yang 10 juta aku lagi yang wajib dibayar zakat setiap itu dapat. Itu zakat harta. Mobil. Mobil kita beli untuk pakaian kita dewek sekali baik. Tapi untuk naksi, dua macam. Pertama mobilnya, kedua hasil naksi. Itu maksud harta bergerak. Ojek, macam itu juga aja campak. Tukang ojek nak bayar zakat. Layo, uang Islam kok gampang. Dalam Islam kok nak jadi orang miskin apa nak jadi orang kaya? Kalau galak miskin, nerima sedekah. Kalau nak jadi orang kaya, bersedekah. Gampang dalam Islam. 1000 jadilah bersedekah. Berarti kita sudah termasuk golongan orang yang kaya. Itu gawe umat Islam di kampung. Soalnya kalau uang statistik kependudukan pening dia. Nak menentukan standar fakir miskin gawat. Pening. Tanyalah dengan uang kependudukan tu. Pening dia. Tapi kalau Islam tidak. Kau nak miskin. Yo, nak miskin. Kau nak temu sedekah. Ngenyek. Pula sambil ngenyek. Yuk, dengan dia. Sambil ngenyek. Wajib baca doa. Sebenarnya mau sedekah wajib baca doa. Ya, wajib baca doa. Itu Allah Ta'ala merintahkan baca doa. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu laka fima abqaita. Itu ketika kita nerima sedekah. Pasokan apa tuh? Semoga Allah menjadikan engkau orang kaya terus menerus. Dan semoga Allah menjadikan aku orang miskin terus menerus. Itu ketinya itu. Ulama keuang kadang-kadang jengkel orang dengar Ustaz Jabar ceramah lah. Ketik tedeng ngaling-ngaling bedekak beterajang cukup benar. Ajarakallah bima a'taita wa barakallahu laka bima abqaita. Semoga engkau jadi orang kaya terus menerus dan biarlah aku miskin terus menerus. Makanya cek hati kapan uang dak ngejuk bagian zakat. Itu kelemahannya kita. Zakat harta, kemudian zakat hasil usaha. Apa baik usaha kita? Awak kok usaha awak kok cuma berdagang resep pisang. Iyo, mau nak berkat. Nak berkat bayar zakatnya. Dapat 100.000 berarti cuma 2.500 dijuk keluar. Dapat 1 juta cuma 1.000. Jadi gede hasil, gede zakat. Kecil hasil, kecil zakat. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat hasil bumi. Zakat hasil bumi sagalo. Minyak. Awak kok ngambil koral, ngambil batu di sungai. Masih bayar zakat juga. Lah iya, bukan nek nang kawan yang punya batu itu. Ya, mau nek nang kawan yang muat batu, ambil lalu kawan.
Ya, ndak usah kan bayar zakatnya. Membukan nek nang kawan. Ambil batu, bayar zakat. Ambil minyak, macam itulah. Ngeruk minyak dalam bumi. Ini kami di daerah kami Muratara tu. Wah, bagai-bagai ngeruk minyak. Tak habis-habis. Zakat juga Pak, zakat. Yang buat minyak, aku bukan nek nang gitu, bukan nek no gitu yang buat. Nek nang nek no, taruhlah nek nang nek no nian bayar buatnya. Wajib berbagi juga. Banyak yang namanya nek nang, banyak cucuknya. Tidak, bukan kita lewek cucuk nek nang. Nah dibagi. Kemudian yang tumbuh di bumi, segala, mulai sawit, mulai nangko, buku fikih zakat yang wak tulis tu terpaksa nak diubah lagi sebab waktu itu sawit belum ketik. Jadi kagak ditanya, "Oi, Pak Jabar mula pula sawit dah ketik." Pasal ubah lagi, rencana nak diubah, nak dicetak lagi. Dalam tu adalah was sawit. Wajib zakatun bila panen. Tak berkembang dunia. Jadi apa yang kalau tidak galak berzakat, oke, kami tidak galak Pak Ustaz berzakat. Oke, tanam cabai di langit. Sebab Allah Ta'ala nyebut hasil bumi. Kalau hasil langit dah, nah tanam cabai di langit. Ada usaha bayar zakat yang itu. Mau di bumi wajib zakat. Jengkol wajib zakat, petai wajib zakat, duku wajib zakat. Alhamdulillah duku di Muratara lapuna galau. Gara-gara ada zakat lah tu. Dian macam tu pula oleh anak cucu ditebak. Syukur je ku. Dian ditebak. Mula bakal papan. Laju lah lantak lah biar habis. Sebab kapan berbuah Dian kok. Lah Dian dah ketek lagi ya berbuah. Dian tu yang Dian bapak dak ketemu mendak bapak beli. Yang banyak Dian tu apa? Dian puyang, Dian moneng. Kemudian puyang banyak kanti kamu. Nah berkapaan adik-beradik kamu musim durian. Musim duku. Makonyo alhamdulillah duku kenapa dek ganau terus berzakat dak mati kalau duku. Dian punah bergoyong. Ditebang betul baju tu. Ada kata Pak Jabar dalam Quran. Ayo memang deketik neman pula Al-Quran ni nyebut wal duku wal durian wal sawit zakatun. Ada ketik dalam Quran. Tak baca lah di kita. Mau disebut Allah Ta'ala sikut-sikut. Tapi Allah Ta'ala itu cukup nyebut. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Seluruh hasil bumi. Nah, sekarang apa beda zakat dengan infak? Apa beda zakat dengan sedekah? Apa beda ya? Zakat sudah ditentukan persentasenya 2,5%. Kalau infak dah kata. Situlah makanya kita bangun masjid dak pacak dengan harta zakat. Nomor 1 zakat itu hak fakir miskin. Sedangkan membangun masjid kewajiban orang kaya. Makanya kita kalau kita bayar zakat untuk bangun masjid dak bisa. Itu dianggap infak. Tak mungkin lah bocor labu-labu masjid kita kota Gongak misalnya apa ditumbur burung ababil umpamanya kan. Kota Gongak masjid tu. Kata Ustaz Malina depan. Jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan saudara sekalian. Masjid kita kok bocor nak pucuk kota Gongak dah ditumbur oleh burung ababil. Jadi kita tak usah dulu bangun masjid kita kok nunggu zakat tahun depan. Gimana? Masuk akal tak gitu? Tak masuk akal kan? Uji Ustaz Malina. Biarlah kita tekai bela seko nunggu zakat tahun depan. Tambah ajur. Makanya zakat tak baca untuk bangun masjid. Anak yatim. Orang buta, orang lumpuh. Itu sebenarnya tak berhak menerima zakat itu Pak. Kenapa? Itulah jikut tadi. Masakan wong buta dijuk zakat fitrah 2,5 kilo setahun. Ngabute, kak zakat fitrah 2,5 kilo. Hati-hati makan beras 2,5 kilo kak. Tahun depan pulek baru nak ngejuk mati tak kira.
Matilah, makanya dalam ini nerima zakat ada kete anak yatim dete. Anak yatim. Kemudian wong jompo, wong tua-tua dak pacak lagi begawe. Cak. Ya. Nah, jadi ke infak. Paginya ke infak. Jadi infak itu macam mana, Pak? Infak itu sebagai dua. Ada wajib, ada sunat. Itu. Makanya kita baca. Mana infak wajib? Ah, kok tadi ayat. Surat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka maza yunfiqun. Bertanya mereka Muhammad kepadamu apa kemana infak? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Bayarlah infak itu yang pertama kepada kedua orang tua. Penjuk duit ka ba ka uma. Kira-kira menurut akal kita wajib apa sunan? Wajib apa sunan, Bu? Wajib lah. Ngenjuk makan untuk bak dengan umak kita tu wajib apa sunan? Pasti wajib. Monado anak ngato ngenjuk bak dengan umak tu sunat. Baik, nah tu perlu dibawa ke bengkel las itu tak tidak beres lagi tu. Nah, cuma kalau kenyataan giliran kita berdua ngurus anak 7 beres. 7 yang kuliah, yang nak kuliah ambil kultas segala macam laju. Giliran kita berdua tinggal berdua lagi. Wah, anak 7 giliran kita berdua dengan umaknya. Nah, kadang-kadang kita urusan. Kadang-kadang kita urusan 7 ikut anak. Cuba apa 7 ikut anak? Nah, kita gemuk adik-beradik. Kawan 500.000, kawan 500.000, kawan 500.000, kawan 500.000. Tiap bulan ngirim Mbak Uma 7 anak 500.000 seorang. Jadi Mbak dengan Uma dapat gaji pensiun 3,5 juta tiap bulan. Wow, nek nang nek no dapat gaji pensiun dari anaknya 7 orang 3,5 juta. Bakumur-kumur jo aqua nek nang nek no. Ya, cuci muka dengan air limun. 3,5 juta tiap bulan. Tapi kenyataannya Pak air lantala jauh. Galak laku temenong, ya Allah. Aku kok mudo, Pak. Lanu tu lagi mudo, kini bela tu. Jadi giliran bak dengan umak nyekolah ke lanu setengah mati. Mantang para wong. Ya. Ada kebun para, nak selamat nak wisuda, bajual. Asal anak sukses, lah sukses. Jadi pegawai negeri. Nah, Pak Uma tak sanggup lagi begawe, diam dengan kita. Dia mau gaji 4 juta sebulan. Bukan nyombong, ngambok menjuk gaidak. Uma kau bertanya. Lah gajian nang. Giliran istri 4 juta ambil galo. Tapi giliran Uma lah gajian nang. Ada galak-galaknya buat Abdul Jabar. Galak. Bisa kesayangan anak. Mbak Anang. Oh, itu panggilan kami di Muratara. Kapan panggil Anang tuh? Wah, itu. Wah, yuang. Nak kanduang. Aja itu kira-kira sayangnya bukan main. Nang. Katanya mau gaji nang. Sudah, Mak. Minta nang sen tuh 100.000. Kak nang sen tuh 100.000. Dinjuk juga. Cuma ditanya. Nak bakal apa, Mak? Dasar lah umat Nabi Muhammad. Ya. Umat Nabi Musa. Kalau Abdul Jabar kalau jadi batu. Salah. Ngomong tadi itu. Minta sen itu nang 200. Minta nang sen itu 100. Kalau dikit gue Mak ambil lah 200. Tuh padeknya kedak. Ditanya nak bakal apa Mak? Hei Ustad ya.
Ustad kok apalagi dak ustad. Nah. Jadi kode gitu. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Pertama-tama kepada ayah dan ibu. Kita batas ini dulu, Pak, Bu. Kita minta sama-sama kepada Allah Ta'ala panjang umur, sehat. Yang giliran ke depan kita nyambung banyak. Dalam ayat kok baru falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bani sabil. Nah, kenianlah kena waktulah. Sudah sayup. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.